على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama saya hormati segenap jamaah Masjid Jami Al-Muawanah, wabil khususnya Bapak RT kita, tokoh masyarakat kita, para asatidzah, para guru-guru yang alhamdulillah kita semua diizinkan oleh Allah untuk kembali hadir di majlis kita, Majlis Sahih Al-Bukhari, di mana kata ulama, ya, sebagian ulama mengatakan bahwa jikalau dibacakan hadis-hadis Sahih Bukhari, insya Allah baginda Rasul ikut turut serta bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah ibnu Maslamah an Malikin an Abdurrahman ibni Abdullah ibni Abdurrahman ibni Abi Sa'sa'ah an abihi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah menyampaikan hadis kepada kami, yaitu Imam Abdullah bin Maslamah, ya, ini Imam Bukhari, pengarang kitab Sahih Bukhari, mengatakan guru kami Abdullah bin Maslamah, ya. Kalau di kita orang yang namanya Maslamah perempuan, ya. Kalau di Arab Maslamah itu laki-laki, ya. Tuh. Sama juga dengan Maisarah, ya. Kalau di kita Maisarah apa? Ibu-ibu. Ya. Kayaknya sih anak-anak Gen Z, anak-anak sekarang kagak ada yang namanya Maisarah, ya. Kalau ada orang namanya Maisarah kelahiran 70 ini biasanya nih. Ada gak orang sekarang anak 2000 akhir namanya Maisarah? Ya kali gitu namanya Maisarah. Namanya cakep orang. Kesha, Masya Allah. Tasya, lagi 3 Tamasya namanya. Tamasya, berarti orang tukang jalan-jalan tuh, ya. Ini hadirin, ya, namanya Maslamah, ya. Nah, ini Abdullah bin Maslamah gurunya Imam Al-Bukhari, ya. Jadi Imam Bukhari ini ngambil ilmu bukan ke sembarang orang, hadirin. Abdullah bin Maslamah ini dikisahkan beliau adalah seorang yang mujabud dakwah, orang yang kalau doa diijabah doanya, ya. Ini termasuk orang langka, ya. Sebab kenapa? Karena zaman dulu orang-orang itu nggak mau terlihat mereka itu punya keistimewaan zaman dulu, ya. Orang-orang zaman dulu nggak mau terkenal keistimewaannya. Kenapa? Karena kalau seandainya terkenal dengan keistimewaannya, mereka lebih sibuk ngurusin orang ketimbang ngurusin dirinya sendiri, ya. Makanya ada salah seorang ulama, dia ini terkenal doanya mustajab, tapi dia nggak pernah mau, ya, mendoakan orang terang-terangan, nggak mau. Dia doainnya diam-diam. Kenapa? Kalau seandainya doain terang-terangan itu orang merasa ini orang doanya mustajab, besok ngajak orang lagi, betul? Kayak kita sekarang, ya, datang kita ke Ustadz Fulan, Ustadz doain dong, ini lagi ada tender nih, mudah-mudahan gol. Yaudah, aneh doain, kita baca Fatihah, kabul. Besok tendernya jebol, ya, dapat tuh, ya, gol. Besok ngajak temen nggak? Mau doa kesono aja no, guru aneh. Oh, doanya tuh aku cerdas pokoknya. Ente lagi ada hajat apa? Mau nyari bini kan? Nah, ayo kesono. Besok didoain tuh sama itu Ustadz, berhasil, kabul. Ngajak orang nggak besok? Ngajak orang. Lama-lama rame. Lama-lama buka plang hadir itu. Kan begitu, ya. Kita tahulah di sini banyak orang-orang yang terkenal dengan, ya, ilmu hikmahnya, ya. Banyak daerah Gang Kancil ada tuh, ya. Tuh. Ada lagi di daerah dekat rumah saya Pejaten, dulu guru saya itu sibuknya tiap hari ngelayanin orang, ya. Saking sibuknya ngelayanin orang, ya, kadang-kadang nggak sempat ngelayanin keluarganya sendiri itu, ya. Nah, ini jadi gurunya Imam Bukhari ini bukan hanya ahli ilmu tapi mujabud dakwah. Rajulun soleh, seorang laki-laki yang soleh, ya. Apa sih ciri orang soleh? Orang soleh bukan dicirikan dengan pakai peci, pakai koko, bukan. Orang soleh itu antara omongannya dengan perbuatannya sama, itu orang soleh.
Karena sekarang susah banget nyari orang yang omongan sama perbuatannya sama. Ya. Termasuk yang kemarin tuh yang ya khutbah membahas tentang sifat kebinatangan tuh katanya ya. Tiba-tiba diam-diam ya, nyewa PSK hadirin. Tiba-tiba melakukan tindakan asusila. Padahal habis khutbah tentang apa tuh? Sifat kebinatangan. Ini hadirin yang beratnya jadi khotib begitu. Makanya kalau kita jadi khotib selalu berpesan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau kita artiin, aku wasiatkan kalian dan diriku sendiri untuk bertakwa kepada Allah. Mungkin nih salah memahami maksud ini. Emang betul kalimatnya usikum wa iyaya. Berarti siapa duluan? Antum dulu apa saya duluan? Antum dulu. Baru saya, begitu ya. Boleh nggak dibalik Ustaz? Dibalik. Ya. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Boleh aja ya. Nah, jadi kembali lagi tadi beratnya jadi seorang khatib ya, mereka dituntut al-amal ya qabla al-kalam. Mengamalkan dulu sebelum ngomong. Ya. Nah ini ya, seorang laki-laki yang soleh. Bahkan saking solehnya nih orang, kalau datang ke tempatnya Imam Malik, kebetulan Imam Malik gurunya nih. Ini Imam Malik akan berkata kepada jamaah yang hadir, "Qumu bina ila khairi ahlil ard." Wahai para muridku, ayo kita bangun, kita sambut nih sebaik-baik orang di muka bumi itu. Subhanallah. Ya, Imam Malik yang soleh, yang alim, yang wara', yang beradab. Kalau nyambut ini orang Abdullah bin Maslamah, begitu sambutannya. Padahal siapa tuh? Murid. Ya. Berarti ini orang spesial ini. Nah, beliau mempunyai guru Imam Malik. Imam Malik berguru dengan Imam Abdurrahman. Imam Abdurrahman berguru dengan bapaknya Abdullah. Abdullah mengambil hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri langsung mengambil hadis dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh namanya apa tuh? Namanya ya sanad. Namanya sanad. Ini penting hadirin saya bacakan. Kenapa? Kata ulama kalau disebut nama orang soleh turun rahmat. Insya Allah dengan kita sebut nih nama-nama orang soleh turun rahmat kepada majlis kita. Amin ya rabbal alamin. Apa kata baginda Rasul? Yushiku an yakuna khaira malil muslim ghanamun yatba'u biha sa'afal jibali wa mawaqi al-qatri yafirru bidinihi minal fitan. Ya. Kata baginda Rasul, hampir saja terjadi suatu zaman di mana harta seorang muslim yang paling baik adalah kambing yang digembalakannya di puncak gunung dan tempat-tempat terpencil. Kenapa kok bisa di sana? Dia pergi menghindar dengan membawa agamanya disebabkan takut terkena fitnah. Nah ini ya. Nah jadi ini hadirin yang bisa kita ambil, kita petik dari hadis ini yang pertama, jikalau nanti akan datang masa fitnah, ya. Tahu masa fitnah? Nih masa fitnah nih begini hadirin, saya gambarin ya. Masa di mana kita nggak tahu yang benar sama yang salah, itu fitnah. Ya. Sekarang saya mau tanya, kalau seandainya ada kekacauan, kerusuhan, ya, dari satu pihak misalnya, terus kita nih di sini, tapi kita tahu nih yang benar mana, yang salah mana, fitnah bukan? Bukan. Itu jelas, kayak di Palestina, jelas. Di Palestina jelas, ini Yahudi, Israel, ini orang Muslim, jelas, musuhnya jelas. Nah, yang kita khawatirkan hadirin ini zaman fitnah. Nah, zaman fitnah tadi kita nggak tahu yang benar yang mana. Ya. Sekarang saya mau tanya nih, ini kan lagi ramai masalah isu nasab Ba'alawi ya. Pasti tahu lah semua ya. Mama Gufron atau Mama Gufron? Tahu ya, udah bisa bahasa semut udah. Ini zaman sekarang nih saya mau tanya. Yang pro ke Kiai Imad ada nggak? Hah? Nggak ada? Ada. Lihat di YouTube tuh komen-komenannya. Wah ternyata habaib putus nasabnya. Oh ternyata ini. Ada kan? Ada. Ya. Bahkan Bang Haji Roma Irama ya, yang kita kenal sebagai mubalik kita juga sekaligus
musisi senior gitu, yang suka nyebarin dakwah, suka ceramah, itu kelihatannya terpengaruh. Ya. Dilihat dari mana? Dari yang diundang. Yang diundang siapa? Orang-orang mereka semuanya. Ya. Antum bayangkan ya, orang sekelas Bang Haji Roma Irama yang punya massa begitu banyak, massa fanatiknya juga banyak, fansnya banyak, followersnya banyak, itu bisa jadi berpengaruh atau mempengaruhi orang-orang. Nah ini zaman sekarang ini kayak kelihatan fitnah ya. Cuman syukurnya alhamdulillah ini masih di medsos ya. Belum terjadi yang namanya gerakan fisik. Kalau udah terjadi gerakan fisik antara kubu A dengan kubu B ribut, Allah ini namanya fitnah ya. Sebagaimana terjadi di zaman siapa tuh? Zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini terjadi nih hadirin. Setelah baginda Rasul wafat digantikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau wafat digantikan Sayyidina Umar, digantikan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, terjadi fitnah. Siapa? Antar siapa? Orang Islam sama orang Islam. Sahabat sama sahabat. Ribut. Saking luar biasa ributnya, terjadi keributan bersenjata antar orang-orang muslim dengan sahabat yang mengikuti Sayyidina Utsman ya. Perang tuh Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain belain Sayyidina Utsman di rumahnya. Tiba-tiba ada seorang masuk ke dalam rumah Sayyidina Utsman. Ini yang luar biasa Sayyidina Utsman. Beliau walaupun di luar lagi perang, lagi adu pedang, lagi ribut, beliau nggak lepas dengan yang namanya Al-Quran. Ya Allah, ini luar biasa Sayyidina Utsman. Kalau kita di luar rame nih pengen bunuh kita, orang pengen bunuh kita, pengen gebukin kita ngapain? Kabur. Kabur lewat pintu belakang, lompat pagar, pulang. Tuh. Tapi yang subhanallah, Sayyidina Utsman enggak, beliau baca Quran, beliau ngaji. Ya. Sampai-sampai masuk tuh jebol pasukan pembela Sayyidina Utsman, jebol. Masuk diantaranya siapa yang masuk bawa pedang? Anaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bayangin coba. Ya. Ini Abu Bakar Siddiq khalifah pertama, orang paling baik setelah baginda Rasul. Anaknya datang bawa pedang pengen bunuh Utsman bin Affan. Coba bayangin. Ya. Sekarang saya mau tanya, kita punya bapak. Bapak kita punya teman, tega nggak bunuh teman bapak kita? Nggak bakal tega kita. Coba bayangin, datang nih Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, bawa pedang, pengen bunuh siapa? Utsman bin Affan. Bayangin coba, kok bisa-bisanya ada orang menganggap Sayyidina Utsman sebagai orang jahat? Coba bayangin tuh, fitnah bukan? Ya, nah sama kayak sekarang. Tapi saya selesaikan kisahnya tadi ya, takutnya salah paham. Ketika udah dipegang pedang, pengen digorok leher Sayyidina Utsman, dilihat itu anaknya Abu Bakar Siddiq, ditegur. Ya. Apa yang kau katakan nanti kepada ayahmu? Akhirnya nggak jadi bunuh. Nah ini orang Muslim, bener nih, ya. Ini orang bener, nggak dibunuh. Datang tiba-tiba orang yang lain yang ngebunuh Sayyidina Utsman sehingga itu cipratan darahnya mengenai mushaf yang dia baca. Ya. Nah itu fitnah. Ya. Yang kedua, setelah Utsman bin Affan meninggal, selesai, digantikan kekhalifahan oleh siapa? Sayyidina Ali. Ya. Awalnya nggak mau beliau nggak terima. Tapi qadarullah beliau terima itu jabatan. Nah ini dia di daerah Kufah. Kalau nggak salah Kufah ya, Irak, Baghdad. Di daerah Kufah itu ada namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa ini? Ponakannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ponakan. Ya. Melihat kejadian Sayyidina Utsman kagak diusut, kagak diperkarain sama Sayyidina Ali sebagai khalifah yang menjabat saat itu, Muawiyah kesel. Tuh. Ya Ali, ente kan khalifah, usut tuntas kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Ya, usut tuntas tuh. Kayak zaman kita sekarang kan gitu ya. Kalau ada pembunuhan, apa itu? Usut. Ya. Siapa itu yang orang-orang yang ngebunuh? Selidikin siapa? Jangan dia dimin begini aja.
dikirim surat ke Sayyidina Ali. Nah ini dia, namanya zaman dulu belum ada WhatsApp, belum ada SMS. Akhirnya surat itu dipalsukan, ditulis ulang, dipalsuin, yang isinya ngancem, maki-maki Sayyidina Ali. Sayyidina Ali balasnya dengan respon baik. Cuman baca begitu kayaknya aneh juga begitu. Dikirim balasan baik ke Muawiyah, di tengah jalan diculik orang yang bawa surat, diganti lagi suratnya. Sehingga apa itu? Sehingga kalau bahasa kita sekarang diapain itu namanya? Dihack namanya. Ya, WA-nya dihack nih. Kok tahu-tahu komennya begini nih, dihack tuh. Kalau zaman kita sekarang, kalau zaman dulu begitu cara ngehacknya gitu. Belum ada hacker soalnya. Setelah surat itu sampai ke Muawiyah, makin marah, makin panas Muawiyah. Terjadilah balas surat. Cuman suratnya tadi diapain? Dihack surat itu. Qadarullah, terjadilah panas tuh. Ya, awal fitnah. Padahal dulu Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah adalah dua sahabat yang saling cinta karena Allah. Tapi gara-gara namimah, gara-gara adu domba, nih berbahaya. Terjadilah perang sahabat sama sahabat. Nah, coba lihat di sini, ya. Kita kalau berada di zaman itu, bergantung kita dekat sama siapa, gitu. Kalau kita di zaman itu dekat sama Sayyidina Ali, ya kita bela kubunya Sayyidina Ali. Kalau kita dekatnya dengan Muawiyah, ya bela kubunya Muawiyah. Siapa di kubunya? Ya Sayyidina Ali. Satu, keluarga Nabi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, sepupunya Nabi. Tuh, di kelompoknya siapa tuh? Di kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Di kelompoknya Muawiyah ada sahabat yang mulia, seorang jenius pinter, namanya Amr bin As radhiyallahu anhu. Masing-masing belakangnya sahabat. Ini backingan sahabat juga. Ya. Kita bingung mau yang mana nih? Ini sahabat kan begitu. Fitnah ini. Sampai ada kubu ketiga, kubunya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini Siti Aisyah hadirin, berusaha mendamaikan. Ngirim surat nih ke keduanya, pengen tabayun lah gitu kalau bahasa kita. Ngapa sih itu pada ribut begitu? Kubu Sayyidah Aisyah bawa rombongan, nggak dikit, banyak. Artinya buat melindungi Ummahatul Mukminin ini. Ketika berhadapan dengan kubu Sayyidina Ali, pengen nanya, pengen ngobrol, ada orang munafik. Ngapain orang munafik? Diambil batu, dilempar ke tempatnya Sayyidah Aisyah. Nah, pihak Sayyidah Aisyah kalau ngerasa ditimpuk, ngapain lagi? Timpuk balik. Nah, mungkin dia ditimpuk lagi. Yang mulai siapa? Orang munafik. Akhirnya dari timpuk-timpukan batu jadi timpuk-timpukan panah. Akhirnya perang gitu. Niatnya mau belain. Kan begitu ya. Kita nih kadang-kadang nih mau belain tetangga lagi ribut, lagi berantem, kena tonjok kita. Iya. Minggir bang. Itu orang marah, kesel, sewot, ditonjok tuh. Niatnya sih nonjok musuhnya. Emang karena kita yang belain kena siapa? Makin ruwet masalah, ada Sayyidina Ali, ada Muawiyah, ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tiga tuh. Ini zaman fitnah, sampai ada salah seorang sahabat menangis, ya Allah, seandainya saya mati sebelum kejadian ini. Mereka berharap mati hadirin. Ya, karena bingung mau milih yang mana, mau dibelain yang mana, semuanya orang benar. Nah, tapi ada sikap yang pengen kita bahas nih ya. Ada salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Abdullah bin Umar. Berarti anaknya siapa? Umar bin Khattab. Ini Abdullah bin Umar. Ini lagi pada ribut, lagi pada fitnah. Dia mah di Mekah. Ngapain? Abdullah bin Umar sholat, umroh, ibadah, iktikaf, pokoknya ibadah aja. Sampai beliau itu nggak mau tahu-tahu tuh urusan orang ribut, nggak mau tahu. Ya. Ini sikap yang perlu kita contoh ya. Jadi kalau seandainya terjadi fitnah di zaman sekarang, kita gimana? Nah itu, ya. Boleh kita memilih jalannya siapa? Abdullah bin Umar.
Yang kagak ikut sono, nggak ikut sini, boleh. Ya saya bilang boleh. Bukan berarti ikut yang A, yang B salah, enggak. Ya. Kalau seandainya ngikut Sayyidina Ali salah, ya mati binasa semua, itu bukan mati syahid. Tapi ini karena membela agama Allah, ini membela agama Allah, insya Allah mereka akan dibangkitkan sesuai niatnya. Nah, kita nih yang pengen cari aman, jangan ikut A, jangan ikut B. Udah kita ikut yang C aja. Tuh. Ngapain? Nah, ini kata Nabi. Ya, dianjurkan di sini ya untuk kita menghindar. Ya. Saya ingat dulu 2000 berapa itu? 19 ya. Kan lagi rame itu dulu tentang isu Quran ya. Bahwasanya ada salah seorang gubernur kita ya bilang bahwasanya Al-Quran itu apa tuh? Apa sih, lupa saya itu apa? Jangan mau dibohongin Quran gitu ya. Jangan mau dibohongin surat Al-Maidah ya. Kan rame itu ribut. 2019 pas zaman Pilpres, saya masih ingat tuh. Ribut di Bawaslu. Habis pengumuman tengah malam, ya pokoknya mau sahur tuh, saya ingat banget. Diumumkanlah bahwasanya ya presiden kita menang. Rame gak tuh orang? Rame. Pada geruduk apa tuh? Geruduk Bawaslu. Ya. Nah, sebelum kejadian itu, saya ngimpi hadirin. Pas bulan puasa, Allah kasih ngimpi ke saya ngimpi Jakarta rusuh, ya, kerusuhan. Tapi saya lihat ada orang di dalam rumah lagi baca Quran, santai, tenang, khusyuk tuh baca Qurannya. Akhirnya saya ambil kesimpulan ketika saya bangun, oh iya, kalau ada orang rusuh-rusuh di bulan puasa, jangan ikut, tapi ikutin aja yang baca apa tuh? Baca Quran. Tuh. Saya pesen tuh, saya kirim ke WA, ke grup WA. Para jamaah, nanti kalau ada kerusuhan di Jakarta terkait masalah pemilihan Pilpres, tolong jangan berangkat kemanapun. Fokus dengan Al-Quran, karena ini bulan Al-Quran, syahrul Ramadan. Ya, semua grup saya kirim, kecuali satu grup yang nggak kekirim, Majelis Al-Badar namanya. Lupa dikirim, nggak saya forward tuh. Bener aja. Malam Bawaslu demo, semua nggak berangkat kecuali satu majelis itu yang saya nggak kirim. Mereka 7 orang berangkat ke Bawaslu. Singkat cerita, 7 orang berangkat, pulang 1 orang ketangkep, satunya ketangkep. Yang namanya orang ketangkep ditanyain nggak polisi? Tanyain, ente sama siapa aja ke sono? Disebutin namanya. Fulan. Lah, ada yang lagi kerja diciduk polisi, ada yang lagi jadi satpam diciduk polisi, ada yang lagi nongkrong ditangkap polisi. Kena semua tuh 7-7-nya. Padahal tadinya nggak ketangkap. Ya. Baru saya ingat, astagfirullahalazim ya. Itu pesan lupa saya forward ke grup majelis itu tuh. Kita yang ngaji aja selamat hadirin. Ya. Mereka yang berangkat demo ketangkep semua. Bahkan yang kasihan ada tukang bakso. Ini yang cerita orang yang dalam penjara. Saya punya murid, 1 orang ketangkep masuk dalam penjara. Yang 7 orang tadi wajib lapor aja tiap bulan. Yang 1 ketangkep sampai 4 bulan kurang lebih. Ketika ditangkap, di dalam sel ada tukang bakso hadirin. Ditanya, Pak, kok bisa ketangkep? Iya nih, saya lagi dagang bakso. Emang tuh hari katanya di Bawaslu itu luar biasa rezekinya. Pagi saya keluar, siang udah habis. Saya pulang ke rumah, saya nyambil lagi. Saya ambil stok bakso di rumah. Saya keluar lagi, saya dagang lagi sore. Sore dagang, isya udah habis. Alhamdulillah. Berkah apa tuh? Demo. Mungkin orang lapar kan, timbuk-timbukan gitu. Dia pengen makan juga, dimakan bakso dah tuh. Sampai isya udah capek nih dah. Emang karena nafsu dipulang lagi, diambil lagi bakso, didagang lagi itu bakso sampai jam 12. Sampai jam 12 dia lagi mengutin piring, mengutin mangkok, ternyata ditangkap sama polisi. Apesnya ditangkap ya, di penjara ikut ame murid saya tuh. Ya,
Gara-gara apa tuh? Serakah. Harusnya udah dapat duit cukup buat besok pulang ya. Sama menarik Gojek itu, yang narik Gojek tuh ya dari pagi sampai sore, sore sampai malam, malam sampai subuh, subuh meninggal hadirin tuh. Jangan ya, mending dapat dikit buat berkah buat kita, nggak usah banyak-banyak dunia. Ya. Nah ini hadirin ya. Nah, jadi kembali lagi tadi itu ya. Siapa yang selamat di masa fitnah? Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Orang yang nggak mau ikut campur. Tuh ya. Maka dikatakan di sini ya. Kalau seandainya ada terjadi fitnah, ya, maka apa sikap kita yang mesti kita kerjakan? Nih bisa kita ambil pelajarannya daripada Ashabul Kahfi hadirin. Kan Ashabul Kahfi itu hidup di zaman Raja Zolim, namanya siapa? Dikyanus. Siapa namanya? Dikyanus. Ini Raja Dikyanus tadi saking zolimnya memburu nih Ashabul Kahfi. 7 orang pemuda yang bersuara dengan lantang bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Habis ngomong lantang di hadapan masyarakat, semua masyarakat dengar, ternyata viral tuh berita, dikejar itu Ashabul Kahfi. Mereka ngumpet. Ya. Jadi sempat mereka itu berdakwah, cuman ngomong itu wa ilahukum ilahu wahid, udah Tuhan kalian Tuhan yang esa, udah selesai. Mereka kabur, mereka ngumpet masuk ke dalam gua. Ya. Nah ini jadi dalil hadirin, ya, nggak salah orang itu lari daripada kejaran orang zalim, nggak salah. Ya. Jadi kalau misal kata nih saya dakwah, saya ngajar atau kita semua ngajar, terus dikejar polisi kabur, nggak salah, nggak jelek. Karena itu pernah dikerjakan oleh siapa? Imam Al-Bukhari, pengarang kitab ini. Imam Bukhari di masa fitnah terdahulu, kalau dulu namanya masa fitnah Quran, ulama ditanya atu-atu. Ini kejamnya politik zaman dulu. Karena politik dekat dengan orang Mu'tazilah, dengan orang Mu'tazilah, kata Mu'tazilah, ya Amirul Mukminin, itu orang yang berpendapat Quran bukan makhluk, tangkapin semuanya. Akhirnya tanya atu-atu ulama, menurut ente Imam, Quran itu makhluk apa bukan? Kalau dibilang bukan makhluk, tangkap, penjara, siksa mereka sampai bilang Quran makhluk. Ya. Semua tanya. Ada yang nyari aman, ya. Oh ya, Quran itu makhluk, begitu. Selamat. Bagaimana menurut ente? Quran itu makhluk, selamat. Pokoknya yang bilang Quran itu makhluk selamat. Nah, Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu dengan tegas mengatakan Al-Quran kalamullah, ya, kalam Allah bukan makhluk. Penjara beliau, cambuk, didera, dihukum sampai sakit, yang mana sakitnya sampai meninggal hadirin. Tuh. Nah, termasuk yang ditanya siapa? Imam Bukhari. Ya. Jadi Imam Bukhari diundang, dijebak hadirin, dijebak. Ya. Diundang ke Baghdad, dites semua ulama Baghdad, kemudian dijebak dengan pertanyaan itu. Karena Imam Bukhari sudah tahu dia akan dihukum, beliau lari, beliau kabur. Tuh ya. Jadi nggak salah ulama kabur demi mencari apa tuh? Keselamatan. Nah sama kayak kita deh. Ya. Di tengah hiruk pikuk orang masyarakat Jakarta dan sebagainya, boleh nggak kita ngumpet? Boleh. Ya. Apalagi zaman sekarang yang namanya kemaksiatan hadirin di mana-mana tempat ada. Ya. Ini yang udah kerja, yang mungkin buat para orang tua. Ya, saya mau tanya di kantor, ya aman nggak kira-kira kantor? Ya Allah. Ya. Paling susah di kantor jaga apa nih? Mata. Makanya Nabi pernah bersabda, ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dengan sebab wasilah kerja nyari duit. Ya, nggak bisa dihapus dengan sholat, nggak bisa dihapus dengan zikir, nggak bisa. Bisanya dihapus dengan cara kerja, capek-capek nyari duit itu. Ini buat siapa? Buat orang yang kerja. Karena apa tadi? Orang kerja kadang di kantornya dilihat perempuan. Ya, orang kerja kadang-kadang di kantornya digodain perempuan, kadang-kadang ikut lah. Ya nggak sedikit orang-orang di kerjaan di rumah punya bini, di kantor punya apa? Punya pacar, betul Pak Soleh? Ada yang begitu kan? Ya, banyak. Makanya kalau ada film namanya Ipar Adalah Maut, ya, saya pengen bikin lagi film namanya Teman Kerja Adalah Maut gitu.
Karena banyak orang rusak rumah tangganya gara-gara teman kerja. Ya. Di rumah berantem, tuh bini, ya bini ribut sama laki, tuh bini berangkat kerja naik gojek. Kenapa gojek? Lagi ribut sama suaminya. Sampai kantor apa? Diajakin makan siang sama teman kantornya, sama laki. Mau nggak tuh bini? Mau, lagi galau kan? Curhat dah tuh bini. Begini bang, ayah lagi ribut sama laki ayah. Diladenin sama tuh laki. Lama-lama nyaman gak tuh? Nyaman. Lama-lama deket gak? Deket. Lama-lama jadian tuh. Teman kerja adalah apa? Maut. Jadi bukan cuma ipar doang yang maut, teman kerja maut. Nah sekarang bagaimana? Kalau kita punya bini begitu, bini jangan kasih kerja, hadirin. Nyari selamat, ngumpet. Ya. Saya bilang gitu sama istri saya minta kerja. Saya bilang jangan. Kalau abang udah kehabisan duit, silahkan kerja. Kalau duit abang masih belum putus-putus dari dompet, jangan pakai nyari duit. Namanya kufur nikmat. Lelaki apa namanya, duitnya tinggal tarik di kantong kan gitu. Itu baru kantong, belum ATM sobek, hadirin. Belum ATM ya BR apa namanya, kalau BSI kan itu ya. Kalau duit abang udah habis, silahkan kerja. Lain duit alhamdulillah ada terus. Ya. Makanya tadi cari selamat, bini umpetin di rumah. Ya. Bini umpetin. Ya di akhir zaman yang kita cari apa? Selamat kan. Anak sekolah, ya. Pergaulan sekolah luar biasa. Yang namanya nauzubillah misalnya, yang namanya MBA. Ya, merit by accident itu bukan rahasia lagi sekarang, udah jadi rahasia umum. Bahkan orang zaman sekarang udah memaklumin, mewajarkan hal kayak gitu. Nauzubillah. Masukin mana nih anak kita? Ya, saya waktu nyokolahin anak saya pilihin tempat pertama ya ma'had tahfiz. Ente belajar tahfiz dah. Rapi masuk madrasah, saya masukin madrasah ya ibtidaiyah, tapi ibtidaiyahnya maaf ya yang tidak campur laki perempuan. Jadi kalau laki pagi sampai siang, perempuan johor sampai sore. Kenapa saya pilih yang begitu? Zaman sekarang anak kecil udah pada puber banget, belum SMP, SD pacaran manggilnya ayah bunda. Lah kita aja kagak begitu membini kita kan ya. Ini mesra banget manggilnya. Ya. Kata lakinya, ayah apa bunda doain aku ya besok mau sunat. Ya salam tuh. Ini nauzubillah min dzalik nih gara-gara pergaulan sekolah hadirin. Ya. Karena saya takut anak saya terkontaminasi, ya. Belum sampai kelas 3 SD saya masukin pondok pesantren dah tuh. Ya. Itu ikhtiar saya nyelamatin anak saya. Ya. Enggak kerja, ikhtiar saya nyelamatin bini saya. Tuh. Terus gimana keselamatan kita tuh. Kita gimana yang selamatnya hadirin ini? Sama. Ya. Sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang muslim yang baik, jangan keluar kecuali kegiatan yang manfaat. Ya. Uzlah, ya tahu uzlah ya, menyendiri di zaman sekarang bukan pergi ke gunung nyari selamat, bukan. Nah kan kata Nabi kan tadi pergi ke gunung ya. Kalau zaman sekarang bukan. Kenapa? Di gunung rame, di puncak udara rame. Justru di puncak banyak masih. Bener Pak Soleh, udah survei udah. Apalagi nih sekarang lagi liburan, rame nggak puncak? Ya kan tadi kata Nabi kan, kalau kita pengen selamat lari ke gunung. Nah di gunung banyak maksiat. Kadang-kadang gampangan di sono ketimbang di sini ya. Jagung murah gak jagung? Murah. Berapa jagung harganya? Apa sih jagung Ustaz? Janda nanggung. Ya, ada lagi janda bodong hadirin. Janda bodong tahu? Janda nggak ada suratnya. Nikah siri, jangan mau hadirin ya. Anak kita nikahin siri jangan mau. Tuh. Jadi kembali lagi tadi. Bagaimana cara kita nyelamatin diri kita, bukan lari ke gunung, bukan. Belum lama pas lagi Covid ada ustadz tuh di viral di YouTube. Dibilang kiamat tahun 2000 berapa kemarin? 2022 apa ya? Iya bener ya, pas Covid enggak 2022. Pas Ka'bah sepi tuh bikin seran tuh kan. Wah, Ka'bah sudah mulai sepi. Sebentar lagi akan muncul Dajjal. Imam Mahdi akan dibaiat. Pernah dengar gak? Pasti pernah dengar kan? Tuh. Ya. Nah ini ada orang ngedengar podcast tuh Ustadz. Kata Ustadz begini, hadirin kita nih kalau kata Nabi kalau pengen kiamat lari ke gunung gitu. Bener-bener dikerjain hadirin.
Dia pergi ke gunung, dibikin rumah di gunung, dinyetok makanan di gunung. Ternyata kiamatnya ditunda. Kenapa? Panitianya belum siap. Persis kayak kemarin tuh ya, tahun 2024 tanggal 29 Juni. Kata peramal India, katanya akan terjadi kiamat tanggal 29 Juni. Aneh bilang, tenang, aneh alumni kiamat 2012. Kiamat 2012 nggak bakal kena, dulu kan udah pernah dibohongin dulu kan gitu ya. Nah ini hadirnya, jadi bukan ke gunung, bukan ya. Entar nih muncul Dajjal ya, semoga kita nggak ngalamin ya. Bukan lari ke gunung, bukan. Kemana? Ke rumah kita, masuk ke dalam rumah kita, baca surat apa tuh? Al-Kahfi ya. Kata baginda Rasul, siapa yang menghafal surah Al-Kahfi 10 ayat pertama, usima minad dajjal atau kama qala Nabi SAW, maka orang tersebut akan dijaga, diselamatkan dari dajjal ya. Dan orang yang paling banyak terkena fitnah dajjal siapa tuh? Para kaum perempuan ya. Kaum ibu-ibu, anak-anak, gadis kita itu yang paling banyak kena tipu daya dajjal. Maka lihat sekarang, kita belum muncul dajjal belum? Baru diuji sama Israel anak-anak dajjal ini. Bagaimana orang kita? Oh, ya. Dengan bangganya makan makanan produk sana, ya. Apa itu? McD apa KFC itu ya? Makan. Nih, dagingnya anak-anak Israel. Astagfirullahaladzim. Ini belum muncul dajjal ini. Kita udah ketipu tuh sama yang begitu. Belum lagi apa tuh ya? Mamak Gufron hadir itu ya. Yang katanya wali kutub. Yang katanya bisa ngatur apa tuh? Hujan. Yang katanya udah punya kontrak dengan malaikat. Malaikat apa tuh? Nukar nakir katanya gitu. Bukan munkar nakir, malah apa tuh? Nukar nakir, katanya udah dipanggil sama bidadari. Ini yang begini, ada gak pengikutnya hadirin? Ada. Banyak gak? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ini belum dajjal hadirin. Kenapa sih, saya pernah nanya, kenapa sih alasannya kok ngikutin Mamak Gufur? Oh, dia wali, dia punya karomah, dia bisa bicara dengan jin, dia bisa bicara dengan semut. Ya, dia bisa nolongin kita, penjaga gawang neraka kita. Ya Allah, ini belum dajjal hadirin. Ya. Banyak orang yang terpesona dengan karomah. Ya. Padahal karomah itu belum tentu muncul dari seorang wali. Yang namanya khariqul adah atau kesaktian bisa juga muncul dari bangsa jin atau para dukun ya. Ini dukun-dukun yang benar hadirin, bukan dukun-dukun yang di YouTube, bukan ya, yang berantem sama siapa itu yang pakai sholawat tuh, siapa, saya nggak lupa namanya, siapa itu, siapa namanya, yang orang Cirebon yang bikin konten tuh main adu-adu ilmu buah gitu. Nah tuh itu bukan dukun, itu dukun palsu hadirin, dukun konten namanya ya. Dukun yang benar nggak bakal nongolin dirinya. Nah dukun-dukun yang benar itu sakti hadirin. Saya punya tetangga sampai sekarang, maaf ya, sampai sekarang masih disantet dan gila hadirin. Semua kiai, dokter, habaib semua udah pada nyoba ngobatin, nggak baik-baik, nggak sembuh-sembuh. Ini dukun beneran hadirin itu. Artinya apa? Sihir ada, kesaktian ada, tapi bukan pertanda orang selamat. Jadi sakti bukan pertanda orang selamat hadirin. Nah jadi kembali lagi tadi, kita bagaimana mau selamat sama dajjal? Mamak Gufur aja kita nggak lewat hadirin. Ya. Pengikut orang-orang sakti banyak gak? Dajjal sakti gak? Waduh, bukan sakti lagi. Dia bilang nih langit hujan hadirin. Kalau kita kan makomnya baru bilang langit berhenti hujan, kan nahan hujan kan gitu ya. Ini makomnya dajjal, dibilang hujan, dibilang nggak hujan. Dibilang langit terang, dibilang gelap, tergantung dia aja udah. Dibilang orang meninggal mati, hidup lagi, hidup. Dibilang orang hidup dimatiin, mati. Bahkan terakhir nih dia punya karomah, Dajjal ini wan. Dajjal punya kesaktian, ada anak muda menentang Dajjal, dibelah dari ujung pala sampai ujung kaki. Karena menentang Dajjal, dihidupin lagi Dajjal, balik tuh rapat lagi. Ketika rapat, Dajjal nantangnya anak muda, Dajjal kehilangan kesaktiannya. Itu terakhir Dajjal sakti itu. Gara-gara ditentang sama anak muda, dibelah, rapat lagi, Dajjal hilang kesaktiannya. Sejak itu Dajjal
dibunuh. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ini pelajaran besar buat kita. Ini akhir zaman, kita nyari selamat. Makanya kalau habis sholat kita baca apa? Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah ya, sumber keselamatan. Wa minkas salam. Dari mulah keselamatan. Wa ilaika ya'udus. Kepadamu lah kembali keselamatan. Kita minta tuh sama Allah. Bahkan dalam fikih, orang kalau sholat imam belum bergeser, ya makruh pulang. Makruh pulang. Imam masih begini nih. Masih Allahumma antas salam, kita udah jalan duluan. Allahumma lantas jalan. Hukumnya apa hadirin? Makruh. Maka imam kadang-kadang ada yang pintar juga. Selesai assalamualaikum warahmatullah, tapi langsung bergeser dia. Kenapa tuh? Biar jamaah nggak kena makruh. Ya. Sebab kenapa? Sebab tadi anjurannya itu sebelum kita baca Allahumma antas salam, ya jangan bergeser dulu gitu anjurannya. Nah, begitu pentingnya doa Allahumma antas salam, tiap hari kita baca, habis sholat kita baca, agar apa? Agar kita mendapatkan keselamatan. Nah, makanya tadi itu, hadirin, ini akhir zaman, kita harus punya 5 pegangan. Satu, yang pertama, guru. Ya. Kita harus punya guru. Maaf, zaman sekarang ini orang gak punya guru, tapi nonton guru tiap hari. Tiap hari nonton guru, cuman gak punya guru. Maksudnya apa, Ustadz? Di YouTube ada gak Ustadz? Ada. Facebook ada gak Ustadz? Instagram ada gak Ustadz? Guru kita bukan? Bukan. Apa cirinya tuh guru kita? Guru itu digugu dan ditiru. Nah, kita gak niru mereka, hadirin. Gak ngikutin mereka. Kadang-kadang ngikut ke sono, kadang-kadang ngikutin ke sini. Bosan yang sono ngikutin yang sini, bosan yang sini ngikutin yang sono. Begitu. Kayak apa tuh? Kayak tupai lompat-lompat. Gak netep. Lihat orang dulu. Zaman dulu ya, orang Jakarta punya guru. Hampir semua orang itu punya guru. Termasuk guru besar di Jakarta, Mu'alim Syafi'i Azami. Udah, kalau berguru dengan mu'alim, apa kata mu'alim? Ya. Ini lagi rame nih masalah nasab. Mu'alim gimana mu'alim? Udah tetap habaib, tetap keturunan Rasul. Udah ikutin mu'alim. Nggak pakai tuh, kayaknya mu'alim salah dah tuh. Di YouTube ini bilang begini aja, nggak ada urusan YouTube, udah. Karena orang dulu punya guru, mereka selamat, mereka ikut kata gurunya. Guru gimana nih masalah ini, bener apa salah? Salah, ikut gurunya. Kalau sekarang nggak jelas, gini guru kita siapa? Maaf ya, sampai guru yang ngajar di masjid pun belum tentu jadi guru kita. Ya. Saya ngajar di sini, nah saya anggap antum bukan murid saya. Saya anggap antum jamaah masjid, saya hanya mengisi kajian. Tapi nggak, jarang orang yang menganggap guru yang ngajar tuh guru. Makanya saya selalu bilang, orang yang ngajar di masjid tidak akan jadi guru kita sebelum kita minta. Sebelum kita minta izin. Datang nih guru, izinin saya ngaji ya, saya pengen jadi murid antum. Nah, baru sah tuh jadi murid. Selama nggak ada akad begitu, jamaah aja udah selesai gitu. Nah, sekarang saya mau tanya nih, Al-Mu'awanah ini gurunya siapa? Harus ada satu guru. Walaupun yang ngajar 4, pilihlah atuk jadi guru tetap di sini gitu. Agar apa? Kita punya pegangan. Karena kalau guru 4-4-nya beda, yang kita pegang yang mana? Yang mana bilang gini, yang itu bilang gitu. Kan pusing tuh. Bener gak? Yang mana kita pegang gitu? Lah susah. Harus ada yang kita pegang. Apalagi kalau semuanya beda. Nah, kalau semuanya sama mah enak. Ya. Nah, itulah hadirin ya. Tidak semua masjid punya guru. Kadang bisa ngundang ustadz, belum tentu gurunya. Nah, makanya tadi saya bilang semua, saya ngajar di Kuitang, hadirin. Mungkin jamaah kenal Kuitang ya. Itu saya ngajar di Kuitang, saya anggap jamaah Kuitang bukan murid saya. Walaupun mereka anggap saya guru mereka, tapi saya nggak boleh menganggap mereka itu murid saya. Ya. Jadi antum jangan khawatir hadirin ya. Antum hadir di sini, antum ikut kajian ini, antum bukan murid saya. Kenapa? Kalau jadi murid berat hadirin. Dipanggil guru datang nggak? Datang. Lebaran datang nggak lebaran? Datang kan gitu. Karena jamaah Al-Mu'awanah saya anggap bukan murid saya, artinya hanya jamaah saja ikut kajian, maka lebaran nggak perlu silaturahim. Tapi kalau murid lebaran datang nggak murid? Datang tuh. Ya. Nah ini hadirin ya. Jadi nomor 1 guru, kita kudu punya pegangan. Ya. Yang kedua, kita kudu baca Al-Quran. Ini pegangan kita. Kata Nabi dalam hadisnya, ya taraktu fikum ya amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada.
Apa itu? Kitabullah wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan buat kalian dua perkara. Kalau kalian pegang enggak bakal sesat. Apa itu? Al-Qur'an dan hadis. Itu pegangan kita. Makanya maaf kalau ada satu hal yang saya jelaskan mungkin ya dirasa tidak sesuai dengan Quran dan hadis ya atau dengan dalil ulama atau kata ulama, ya udah enggak usah dipegang. Gitu. Ya. Sekarang kita ngerjain amal nih. Contoh ya, kita sholat ba'diyah, ada gak hadisnya? Ada kan? Saya tanya, qobliyah maghrib ada gak hadisnya? Ada orang gak qobliyah maghrib loh? Gak qobliyah maghrib. Ditanya, ada gak hadisnya? Oh gak ada itu, kata dia gitu. Saya bukain Sahih Muslim. Di Sahih Muslim, ya Rasul, sahabat lihat nih ketika datang sholat maghrib, belum sholat udah pada sholat qobliyah. Ternyata sahabat ngerjain qobliyah maghrib. Ada hadisnya, nggak sembarangan amalan kita tuh. Ya. Jadi semua amalan yang dikerjakan kudu ada dalil Qur'annya dan dalil apa? Hadisnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus punya pegangan apa tuh? Baca Al-Kahfi. Itu pesan Nabi udah pegang. Ya, Al-Kahfi. Baca 10 ayat Al-Kahfi. Hafalin. Ya. Hafal gak hadirin? Insya Allah itu. Yang keempat, pegangan dengan ulama yang muktabar dan aulia. Nih kalau zaman dulu nih, guru ada lagi di atasnya ulama muktabar. Ya. Kalau di Jakarta dulu orang berpegangannya sama Sayyidil Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf yang punya Sakofa. Ya, tempat apa? Majelis Talim As-Sakofa, majelis talimnya namanya Al-Bushra di Tayam. Itu dulu pegangannya ulama Jakarta. Wafat beliau, anaknya gantiin Habib Ali bin Abdurrahman Segaf Bukit Duri. Itu ulama muktabar itu. Gitu. Makanya orang Jakarta tanya beliau, Bib, gimana Bib masalah ini? Tanya beliau gitu. Di antara ulama muktabar. Dan yang terakhir, pegangan kita adalah banyak-banyak baca sholawat. Kata ulama, sholawat itu adalah guru buat orang yang nggak punya guru. Ya. Jadi kalau kita banyak baca sholawat, nanti Allah akan bimbing kita bertemu dengan ulama, bertemu dengan para guru, bertemu dengan para masyayikh, alim ulama, aulia dan sebagainya, dan juga Allah bimbing kita biar jalan kita lurus nggak belok-belok tuh. Baca apa tuh? Sholawat. Apa aja baca sholawat? Allahumma sholli Muhammad boleh, mau shollallahu ala Muhammad boleh, bebas. Yang jelas banyak-banyak baca sholawat. Nah itulah 5 ya. Ya pegangan kita di akhir zaman biar kita selamat. Ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita selamat. Allah kasih afiat ya dan sebagainya. Mudah-mudahan kita doakan para tetangga kita, wabil khususnya ini ada permintaan doa dari Ustadz Zainuddin bahwasanya adik beliau sakit ya, namanya Hajah Imas Mastuah binti Haji Zainal Abidin. Kita baca surat Fatihah buat beliau, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, diangkat derajatnya. Ala hadhihi nabiyati syifa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca surat Al-Fatihah sekali lagi. Kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan buat anak kita, keselamatan buat diri kita, keselamatan buat keluarga kita, keselamatan buat murid-murid kita, keselamatan buat sanak famili kita dunia dan akhirat. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair waj'alna wa dhurriyyatina min ahlil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannah ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin ya Rasulullah.